Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan modifikasi lagi Silvia jadi-jadian gua. Jadi kemarin di event IDS seri 1 2022, mobil ini kan ada sedikit crash ya sama Amandio, dan gua ada crash tunggal juga di bagian depan. So bumper depannya hancur, bumper belakang juga ada sedikit yang kena, sama pintunya tuh ada baretan mobilnya Dio. Dan kali ini kita akan cat ulang mobil ini menggunakan Belcote Paints, dan juga kita bakal pasang livery baru di video kali ini juga. Kita bakal pakai stiker dari Max Decal. So video kali ini bakal seru banget karena mobil ini akan mendapatkan looks yang baru, lebih fresh lagi untuk tahun ini, karena livery yang ini gua udah pakai dari 2019. Jadi kurang lebih livery yang sekarang ini udah 3 tahun, cuman bedanya sekarang belakang warna hitam aja. Dan modifikasinya nggak cuma ngecat doang kali ini, kita bakal selain ngerapi-rapin yang kecelakaan, ada bagian yang gue modifikasi di belakang. Kita lihat ya. Nah, di bagian belakang ini modifikasinya gue pengen bikin full tubular. Jadi sebenarnya udah setengah tubular ya, semenjak gue kecelakaan di tahun 2015. Bagian sasis belakang tuh hancur semua. Jadi kita bikin tub baru ini buat dudukan sasis dan dudukan ke lampu. Tapi waktu itu bagian belakangnya ini masih sasis besi gitu ya. Jadi ketika gue nabrak tembok, impact-nya itu parah. Nah, kali ini modifikasi kita adalah bikin sasis di bagian fender belakang ini jadi fiber. Kenapa bikin kayak gitu? Biar kalau gua nabrak, fibernya yang rusak dan lampu juga rusak sih. Jadi gua nggak ada koreksi pas drifting ya, karena fibernya hancur, dia nggak ngefek kemana-mana. Jadi kemarin ini kita cetak dulu si fender belakangnya, terus kita jadiin fiber kayak gini, kiri kanan. Terus nanti bikin dudukan something like this lah. Jadi kalau nabrak, ntar yang rusak fibernya. Jadi gue udah nggak harus takut tembok lagi sekarang, karena ini kita cetak banyak juga. Kita cat warna hitam juga, nanti ketika nabrak ganti, nabrak ganti. Asik banget ya. Tapi yang nggak asik lampunya, karena kalau nabrak bagian sini lampu pasti kena, dan lampunya lumayan mahal, harganya nggak semurah si fibernya. Tapi ada beberapa desain yang harus dirubah lagi. Kalau ini fendernya cuma sampai sini doang, gue pengen sampai ada kedudukan lampu juga. Jadi ketika nabrak nih, bagian sini tetap fiber, tetap hancur, nggak ngaruh ke bagian sasis lainnya. Jadi bener-bener ntar bagian belakangnya itu fiber semua, gue nggak bakal takut lagi nabrak tembok. Paling gue takutin ya bagian lampu, karena bagian lampunya itu barangnya susah dicarinya dan harganya lumayan mahal. Cuman tetap aja, yang penting style. Lampu pecah, udah amat, beli lagi. Fiber pecah, tinggal ganti lagi. Habis itu kalau udah jadi semua, kita bakal cat ulang seperti biasa, belakang warna hitam. Jadi dari sini sampai sini itu warna hitam, nyesuaiin livery yang baru, dan depannya warna putih. Jadi konsepnya masih sama, perpaduan antara hitam belakang dan putih depan. Nanti sisanya tinggal pasang dekal-dekal dari Max Decal yang liverynya lebih fresh. Ntar kalian lihat aja kayak gimana. Ini livery yang didesain dengan sepenuh hati, pokoknya keren banget. Dan sekarang kita lihat aja proses pengerjaannya. Nah, sambil nunggu persiapan mobil untuk dicat di platinum, gue mau jelasin dulu cat yang gue pakai. Jadi gue pakai cat dari Belcote, mulai dari primernya sampai ke clear coatnya. Dan untuk primer sendiri gue lagi nyoba pakai yang 1K. Jadi ini lebih cepat keringnya. Buat spot repair kayak di fender depan gue tuh ada beberapa yang robek, terus pintu kan ada yang kena gesrotannya bannya Amandio. Itu cocok banget pakai ginian, keringnya cepet, langsung keras, dan bisa langsung kita kasih base coatnya. Nah, base coatnya ini gue pakai warna hitam dan warna putih seperti biasa dari AXT. Ini sub brandnya Belcote juga. Dan mungkin gitu aja, kita langsung aja ke bengkelnya Mas Vino lagi. Kita udah di platinum lagi sekarang, dan
semua parts mobil gue udah di epoxy, mulai dari bumper sampai perintilan lainnya. Tinggal di finishing aja untuk masuk ke tahap cat, tinggal di amplas. Untuk bagian bodinya udah di bagian oven nih, kalian lihat. Ini juga udah di amplas halus si epoksinya, siap untuk dicat, tinggal di masking aja. Dan tadi kita habis narik garis untuk plotting mana yang hitam, mana yang putih. Jadi ntar garisnya kayak gini. Sampai rada pintu, sasker, belakang hitam semua, ngikutin livery kita sekarang, depannya putih. Kalau kemarin kan garisnya tuh kalau nggak salah di sini ya. Kalau ini sekarang lebih maju lagi hitamnya, dan udah siap untuk dicat semua, tinggal di masking. Nah, untuk bagian belakangnya ini udah jadi juga si fibernya. Jadi nanti dudukan lampunya ada sebagian di fiber, ada sebagian di sasis biar kuat. Tapi ketika nabrak yang kena semuanya itu si fibernya. Kalau dicopot kurang lebih bentuknya kayak gini. Ini yang belum dipasang. Jadi benar-benar plong ya. Nggak ada sasis yang kena kalau misalnya nabrak bagian tembok. Asik banget. Sekarang kita lihat proses pengecatan aja. Oke, ini adalah beberapa hari setelahnya dan mobil udah kelar dicat, udah dipernis juga. Tapi kalau kalian lihat bagian sini belum. Sebenarnya udah kalau di video yang tadi ya. Tapi itu di fiber utamanya. Ini ada fiber cadangannya. Gue cetak 3 biji. Yang utama cadangan 1, cadangan 2. Ini kita bikin bentuknya sama semua, lagi di setting. Jadi ntar tinggal plug and play aja kalau satu rusak. Mantep banget ya. Ntar dicat hitam juga. Di stikerin juga semua, jadi kalau nabrak udah tinggal pasang, nabrak pasang. Mantap ya. Dan kalau kita lihat hasilnya nih, cat dari bel coat emang mengkilap banget ya. Ini base coat pakai bel coat yang warna putih dan warna hitam, dan langsung dilapisin pakai pernis dari bel coat juga. Hasilnya mantep banget. Dari belakang sampai depan kinclongnya itu maksimal ya. Dan ini kebetulan lagi di fitting, lagi di finishing semua, dipasangin baut-bautnya, fitmentnya dibenerin. Dan udah jauh lebih keren sih menurut gua sekarang. Tinggal dipasang kanard, pasang karbon nih di kaca belakang, terus semuanya udah selesai. Nah, untuk parts lainnya ada di dalam oven. Kita lihat tuh. Ini yang warna hitamnya ya. Let's go. Ini ada bagasi yang udah dibolong-bolongin, dicat hitam. Di sini juga ada ductile yang warna hitam. Sebenarnya kemarin kondisinya udah bagus sih, tapi biar samaan semua kita catnya full body ya. Ini juga, ini yang utamanya nih, fender belakangnya hitam, kinclong banget, cat bel coat-nya ini. Dan terakhir di sini bagian warna hitamnya ada si rocket bunny over fender bagian belakang. Ini full hitam sekarang. Kalau kemarin itu hitamnya cuma sampai sini, sekarang full. Karena garisnya itu udah sampai nyentuh si pintu. Dan harusnya hari ini proses assemblingnya udah selesai semua, finishingnya juga udah, jadi bisa langsung kita kirim ke rumah pakai Z-Coaster Towing. Nanti di garasi bakal kita pasangin livery yang baru, ntar kita pasang sendiri. Liverynya keren banget, lebih modern, dan konsepnya itu Gundam. Kalau kalian penasaran, nonton aja video ini sampai habis. Karena menurut gue liverynya sih konsepnya mantep banget. Dibandingin sama livery tahun kemarin, menurut gue ini lebih keren. Kita lihat aja ya. Ya, sekarang gue dan Sylvia jadi-jadian udah di garasi lagi. Jadwal kita hari ini adalah pasang livery baru. Tapi sebelum itu gue mau nge-review dulu hasil catnya ya.
overall ini mantep banget untuk ukuran mobil drift. Ini mobil drift paling kinclong ya. Mungkin ntar kalau udah ikutan drifting nggak sekinclong ini karena pasti ada crash dikit. Tapi hasil akhirnya menurut gua mantap banget. Thank you so much Belkote dan Platinum udah bantuin kita untuk mengerjakan pengecatan mobil ini. Ini cepet banget loh, cuman 2 minggu jadi kayak gini. Bodi yang tadi rusak nih bagian kanan depan udah bener. Terus juga ini ada kap mesin baru kita warna putih, tadi kan karbon. Nah ntar gue pengen ganti-ganti antara putih sama karbon tergantung mood gue. Dan overall sih semuanya mantep ya. Apalagi yang bagian transisi antara hitam dan putih ini. Emang kalau misalnya polosan gini kurang bagus ngeliatnya. Karena hitamnya ini udah kita sesuaiin sama livery yang nanti kita mau pakai. Jadi ntar menyatu gitu sama si liverynya. Daripada ini ntar di stikerin mending dicat aja kan. Terus kita lanjut bagian belakang ini juga mantep banget fibernya. Fibernya ini nutnya juga dibikin secara rapi ya. Bisa dicopot, terus ganti fiber baru kalau emang ada kecelakaan. Mantep banget ya. Semoga ntar kelar event gitu ya, looksnya masih tetap kayak gini, nggak ada crash gitu-gitu. Dan stikernya pun juga udah jadi. Kita disupport oleh Max Decal dan Portal Sticker untuk pemasangan livery kali ini. Nih liverynya. Keren nggak? Udah jangan lihat lama-lama, ntar nggak surprise. Oke, jadi stikernya ini kita bikin konsepnya tuh satu-satu gitu ya, biar masangnya gampang. Nanti gue bakal pasang sendiri juga, dibantuin sama tugas dari Portal Sticker. Gampang, jadi ini ada buat bagian side skirt, ada buat bagian fender depan, kepisah-pisah semua. Dan warna dasar si mobilnya tuh emang tetap putih dan hitam, jadi nggak full menyeluruh stikernya. Nah yang menarik di livery kali ini didesain secara detail banget untuk stiker-stiker sponsornya. Jadi kalau kalian lihat ini ada banyak banget, tapi yang utama itu ada Petrolis dan Garasi Drift. Cuman yang gue suka, kita ada detail-detail nih kalau kalian lihat. Jadi konsepnya tuh konsep Gundam gitu ya. Ini pemasangannya juga kayak pemasangan stiker Gundam, ada banyak banget. Ada tulisan-tulisan yang bikin apa ya, pemanis lah. Ada tulisan rear left fender, hood, left side headlamp. Jadi ada kode-kodenya gitu. Kalau kalian perhatiin kan Gundam tuh bagian-bagiannya ada ininya, informasinya. Nah konsep kita kayak gitu kali ini. Dan ada tulisan-tulisan yang menarik juga kayak ini. Ada desainernya, ini desainer gue yang bikin. Terus inspired by Gundam plastic model. Caution, open carefully. Caution, high speed and wide angle. Oke lah ya. Ini gue nggak sabar nempel yang kecil-kecil kayak gini. Soalnya feel-nya pasti sama banget kayak kita nempel stiker di Gundam. Tapi kali ini di mobil gue ya. Asik banget. Langsung aja kita pasang ya. Oke, mobil udah di posisi, tadi kita dorong karena mesinnya nggak ada. Dan kita sekarang mau pasang yang bagian samping dulu. Lagi dilap-lap. Habis itu, sembari gue pengen pasang bagian depan. Tapi bagian depan nih stiker-stikernya kan di body, jadi harus kita copot dulu ini si canard dan diffusernya. Habis itu, baru bisa kita pasang stikernya. Langsung aja kita mulai.
Ya, bagian dekal sebelah sini udah dipasang semua, dan konsep dari dekalnya sendiri itu sekarang gua ada warna satinnya, ada warna doff, ada warna chrome-nya dikit, dan ada warna glossnya. Jadi di-combine semua. Tapi sekarang kelihatannya belum sempurna banget karena stiker detailnya yang ada banyak itu belum dipasang. Dan by the way, ini bagian depan juga udah selesai ya. Kita ada list merah, dan bagian kap mesinnya ini juga udah dipasang stikernya. Konsepnya itu sekarang gua kap mesin putih dengan ada silvernya gini. Lebih fresh aja, kalau karbon kan hitam gitu. Dan sekarang jadwal kita adalah pasang sebelah kanan. Ini lagi dibantu pasang sama masnya. Yang kanan rada ribet masangnya karena kita harus nyesuaiin kiri dan kanan. Jadi misalnya gue pasangnya bagian sini nih, pasang harus bolak-balik kiri kanan biar kiri kanan tuh sama, biar perfect. Cuman ya itu tantangan buat kita, langsung aja kita kerjain lagi. Oke, dekalnya akhirnya udah selesai kepasang semua. Ini sekarang udah malam. Ya kurang lebih kita masang tuh sekitar 5 jaman ya. Kiri, kanan, atas kap mesin. Sekarang saatnya kita pasang stiker sponsor. Stiker sponsornya ini ada banyak banget, alhamdulillah ya. Ini kita ada Petrolis, Garasi Drift, Motul. Ini yang gede-gede dulu kita pasang, habis itu kita pasang perintilan nih. Let's go. Akhirnya setelah kita begadang sampai tengah malam masangin stiker sponsor dan stiker detailnya, livery Garasi Drift Racing Team 2022 jadi juga. Keren banget ya, gimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Kalau gue pribadi, gue lebih suka livery tahun ini dibanding dengan livery sebelum-sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya emang keren, identik banget. Tapi yang kali ini menurut gue lebih terkonsep dan lebih detail ya. Kalau kalian lihat dari jauh nih banyak stiker-stiker sponsor yang kecil-kecil dan stiker apa ya, Easter egg lah bisa gue bilang. Dan tetap ada DNA livery 2021, masih ada list-list itemnya. Dan yang menarik, ini hampir seluruh warnanya punya finish yang berbeda. Jadi kita lihat ya satu-satu dari depan. Ini ada Easter egg yang lucu nih, right side headlamp. Jadi ini dikasih tahu kalau ini lampu kanan. Ya emang you don't say sih, tapi ya jadi keren aja. Ini ada front right fender, terus bagian sini ini yang menarik nih, di bumper depan juga ada caution 500 plus horsepower inside. Gokil. Nah yang ini juga lucu, caution high speed and wide angle. Gokil ya. Jadi emang gue sengaja konsepin kayak gini buat menambah estetika aja, sama kalau nggak ada ginian tuh kurang lengkap aja gitu livery yang gue konsepin seperti Gundam ini. Nah untuk dekalnya sendiri, jadi kalau kalian perhatiin ini warna merahnya finishnya itu satin ya. Semua livery ini pakai stiker dari Max Decal, pilihan warnanya dan finishingnya itu lengkap, jadi keren banget bisa kayak gini mobil gua. Terus warna birunya ini warna Doff ya, dan ada biru tua yang warnanya itu nih kalau kalian perhatiin gloss biasa, sama ada silver ini. Silver ini warnanya reflektif gitu, dia kalau kena cahaya jadinya putih, begitu juga dengan emasnya. Jadi keseluruhan livery ini ada 5 warna doang, cuman karena kita combine semua warnanya jadi kelihatannya rame banget ya. Tapi kalau dibandingin sama livery sebelumnya, livery itu tuh lebih rame ya. Kalau kali ini kita ngeliatnya lebih simple, cuma lebih terdistribusi kalau menurut gua antara
livery belakang, side skirt, dan depan. Nah, di bagian sini juga ada beberapa Easter egg. Ada nih di bagian pintu nih, lucu banget. Caution, open carefully. Ada tulisan made in Japan sama design by Arski. Mantap ya. Nah, kalau kita lihat bagian belakang, bagian belakangnya ini hitamnya kan lebih dominan ya dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari rada belakang ataupun belakang banget, kelihatannya warna hitam ini mobil. Dan kalau kalian perhatiin, ada yang berbeda, yaitu wingnya. Ini wingnya baru kita pasang tadi pagi. Wing baru yang lebarnya itu 190. Lebar wing itu biasanya menyesuaikan sama bodi standar. Tapi kali ini kita lebarin sampai lebarnya itu sama persis kayak wide bodinya. Makanya kalau kalian lihat ini wingnya gede banget. Dan seperti biasa ada merah pemanisnya ini, ada motolnya di wing jadi makin cantik. Dan kali ini bahannya karbon jadi lebih enteng, downforce-nya lebih mantap. Ditambah lagi kita paduin sama si ductile-nya ini. Jadi kalau kalian lihat kayak Ferrari LaFerrari, dia ada ductile, ada wing. Nah, untuk di belakang bawah di sini yang menarik ada tulisan caution juga. Dia tulisannya caution, lot of smoke. Mantap ya. Walaupun kalau hujan asapnya dikit nih mobil, cuman ya kalau lagi nggak hujan kan emang mobil gua asapnya banyak. Terakhir di sini ada pattern warna merah dan biru. Sebenarnya ini ada tulisan angka ya, 27. 2-nya itu merah, 7-nya itu biru, dan ada logo nomor gua di sini yaitu 27. Keren banget ya. Ya, overall menurut gua ini adalah livery yang terkonsep banget kali ini. Mungkin kita bakal bertahan lama pakai livery ini. Gue sih sangat seneng banget. Thank you juga buat desainer gue udah konsepin livery kali ini dengan semaksimal mungkin. Nah, sama ada yang menarik, gue juga bikin beberapa stiker tambahan buat bumper dan fender serta kap mesin. Jadi kebetulan bumper cadangan tuh ada 3, fender cadangan ada 3, kap mesin ada 2, satu putih, satu karbon. Jadi kita stikerin juga semua. So, suatu saat ada kecelakaan, langsung ada liverynya si bumper cadangan. Nah, sayangnya tapi ini masih kosong mesinnya. Cuma udah dirapiin kemarin sama Mas Vino dari Platinum. Kalau kemarin kan engine bay-nya rada sedikit berantakan ya, bagian sini-sinian. Sekarang udah dicat rapi, udah mantap, tinggal pasang mesin. Nah, jadi di episode selanjutnya kita bakal pasang mesin terbaru dari mobil ini, yaitu 2JZ non VVTi yang gua set sampai 500 HP. Jadi kita modifikasi ya, itu ada banyak internalnya, banyak yang kita rubah, piston udah ganti semua, turbonya pakai Brock Warner. Pokoknya bisa mencapai 500 HP deh itu. Tapi mesinnya masih dibangun di bengkel Inspiration. Jadi hari ini nih setelah kita syuting, mobil langsung kita kirim ke sana. Sembari mesinnya dipersiapin dulu, abis itu mesinnya dipasang, dan abis itu dyno. Itu bakal jadi konten di episode selanjutnya, so stay tune aja. Thank you so much yang udah nonton, thank you juga bagi Belkote dan Max Dekal, Portal Sticker, dan segala sponsor di mobil gua. Udah mewujudkan mimpi gua punya mobil drift ultimate yang keren banget kali ini. Oke, mungkin gitu aja, keep driving safe and goodbye.